Ada beberapa alasan kenapa Indonesia tidak membantu Palestina dengan kekuatan militer. 1. Adanya kekuatan yaitu negara adidaya yang mendukung Israel yaitu Amerika Serikat. Dan negara tetangga kita yaitu Australia juga mendukung penuh negara Israel. Kita ketahui bahwa Indonesia selalu mendukung Palestina merdeka. Dan tetangga kita yaitu Australia selalu berseberangan dengan kita. Negara Australia selalu mendukung penuh Israel untuk meleburkan atau membasmi Palestina. Nah, jika Indonesia membantu Palestina, sudah pasti negara Australia akan mengatur strategi untuk melawan Indonesia. Karena melawan Israel sama saja melawan negara Australia. Apakah kita mau sama-sama hancur lebur gara-gara membantu Palestina dengan kekuatan militer? Pasti negara Australia, Singapura, Inggris, Selandia Baru tidak akan tinggal diam. Sudah pasti akan mengganggu keamanan nasional Indonesia. Atau sudah pasti mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Bisa saja negara Australia dan negara Amerika Serikat memasok senjata demi mendukung OPM. Negara kita Indonesia, jika mendukung bantuan senjata ke Palestina, sudah pasti sekutu Israel yaitu Australia, Selandia Baru yang ada di kawasan Asia akan mengganggu Indonesia atau memusuhi Indonesia. Bahkan Indonesia bisa diserang oleh sekutu Amerika Serikat yaitu Australia, Selandia Baru, dan Singapura. Karena Australia garis keras sangat-sangat mendukung negara Israel untuk menghancurkan Palestina. Contoh saja konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Australia juga ikut perang. Australia membantu Malaysia untuk memukul mundur pasukan kita Indonesia di Kalimantan waktu itu. Bahkan Australia mengirim banyak senjata ke Malaysia untuk memukul mundur pasukan kita Indonesia. Alhasil Malaysia merdeka menjadi negara berdaulat karena bantuan Australia dan negara Inggris. Sejarah membuktikan bahwa negara kita Indonesia sering bersitegang dengan negara Australia. Apapun yang dilakukan oleh Indonesia, sudah pasti Australia terus ikut campur. Apalagi sekarang di belakang Australia ada negara besar yaitu Amerika Serikat. Apakah mampu senjata kita melawan negara Amerika Serikat dan Australia di kawasan? Untuk senjata yang dimiliki Indonesia sudah pasti akan kalah jika melawan senjata Amerika Serikat dan Australia. Namun saya pastikan jika Amerika Serikat dan Australia menyerang ke wilayah Indonesia, sudah pasti Amerika Serikat dan Australia akan kalah dengan Indonesia. Karena Indonesia memiliki senjata yaitu Kesatuan Rakyat Indonesia. Memang senjata canggih bukanlah patokan untuk memenangkan pertempuran atau peperangan, tetapi dengan adanya senjata yang canggih kita bisa meminimalkan korban pada pasukan Indonesia. Dan jika kita tidak memiliki senjata yang canggih, sudah pasti pasukan kita banyak yang gugur. Memang senjata yang canggih adalah Persatuan Rakyat Indonesia. Namun yang namanya negara ya harus dibekali senjata yang modern dengan jumlah yang banyak, agar pasukan kita tidak banyak yang gugur di dalam medan perang. Karena peperangan saat ini bukanlah mengandalkan rakyatnya, namun peperangan saat ini mengandalkan senjata yang canggih dahulu. Jika senjata canggih tidak mempan, maka dari itu rakyat atau Kesatuan Rakyat Indonesia akan maju untuk menggebur lawan atau musuh. Dan dengan adanya senjata yang canggih, kita bisa menghancurkan lawan dengan jarak jauh. Apakah Indonesia memiliki senjata jarak jauh seperti rudal jarak jauh? Sepertinya Indonesia belum memiliki. Indonesia hanya memiliki rudal jarak jauh di kapal perangnya. Memang saat ini senjata Indonesia bergantung pada Amerika, namun
Belum pasti Amerika Serikat dan Australia bisa mengalahkan Indonesia. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa fakta berbicara senjata Indonesia masih mengandalkan senjata buatan Amerika Serikat, yang mana senjata buatan Amerika Serikat ini tidak boleh dipakai atau tidak boleh digunakan untuk melawan sekutu Amerika, apalagi melawan Amerika Serikat sendiri. Yang mana Amerika Serikat adalah pemasok senjata yang dimiliki Indonesia. Yang mana Amerika Serikat ini adalah negara pemasok senjata ke Indonesia. Banyak pertanyaan seperti ini. Kenapa negara Indonesia disebut negara muslim terbesar di dunia, namun tidak mengirim senjata atau mengirim bantuan atau pasukan ke Palestina demi melawan negara Israel? Kenapa Indonesia hanya bisa mengecam saja? Begini, memang Indonesia adalah negara mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia. Tetapi bukan Indonesia saja yang berpenduduk muslim. Contoh saja negara Arab Saudi, malah kiblatnya umat muslim di dunia. Dan negara Turki dan negara Arab lainnya di Timur Tengah bahkan dikenal sebagai negara Islam. Namun apa yang dilakukan oleh negara-negara tersebut? Negara Turki dan Arab dan negara bangsa Arab lainnya sama saja seperti Indonesia, hanya bisa mengecam saja. Indonesia bukan tidak berani melawan Israel, namun itu memang bukan kawasan Indonesia atau bukan jangkauan militer Indonesia. Indonesia adalah cinta damai. Negara Arab saja pecah menjadi dua blok, ada yang pro barat dan ada yang pro timur. Lalu ngapain Indonesia kirim senjata? Yang jelas Indonesia tidak akan kirim pasukan atau kirim bantuan senjata ke Palestina. Indonesia hanya membantu bantuan keuangan atau kemanusiaan. Dan yang jelas, Indonesia kemungkinan besar akan kalah jika perang dengan Israel atau mengirim pasukan ke sana, karena negara bangsa Arab saja memilih diam daripada melawan Israel. Negara Arab saja sekarang pada membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Negara bangsa Arab, hanya negara Iran dan negara Yaman yang membantu Palestina atau memasok senjata ke Palestina. Jadi perlu digarisbawahi bahwa Indonesia ini sudah pasti tidak akan kirim pasukan ke Palestina. Negara di Timur Tengah saja yang membantu Hamas itu hanya negara Iran dan Yaman. Negara Iran yang paling terang-terangan membantu atau memasok senjata ke Hamas. Negara Arab Saudi saja yang digadang-gadang memiliki kekuatan nomor 1 di Arab paling kuat. Namun, apa yang dilakukan Arab Saudi? Arab Saudi memilih diam, hanya mengecam saja. Arab Saudi tidak ingin terlibat atau tidak mau mengirim senjata ke Palestina.